Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Hafizah Rahman. Saya dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi pada bab 6 tentang ancaman terhadap negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan mata pelajaran KN dengan guru pembimbing Bu Mary Fulina, SPD. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan ancaman terhadap integrasi nasional. Posisi negara Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia, kemudian dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis dan ideal. Posisi silang yang diberikan Tuhan kepada negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan, melainkan meliputi aspek-aspek kehidupan sosial. Antara lain, pertama, penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di bagian utara dan berpenduduk jarang di bagian daerah selatan. 2. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. 3. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara atau Asia Daratan bagian utara dan demokrasi liberal di selatan. 4. Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. 5. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. 6. Kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. 7. Sistem pertahanan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Dengan demikian, maka posisi silang Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Apa sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional negara Indonesia? Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri, dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Mengapa ancaman perlu diketahui? Nah, untuk menjawab rasa penasaran teman-teman dan untuk menambah pengetahuan teman-teman, saya akan menjelaskan ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, baik yang berupa ancaman militer maupun ancaman non-militer. Berikut ini berbagai ancaman bagi bangsa Indonesia dilihat dari berbagai bidang kehidupan. 1. Ancaman di bidang ideologi. Secara umum Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan Zionis. Akibat dari penolakan tersebut, tentu saja pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia. Kalaupun ada pengaruh tersebut, sangat kecil ukurannya. Akan tetapi, bukan berarti bangsa Indonesia terbebas dari pengaruh paham lainnya. Misalnya pengaruh liberalisme. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Sebenarnya liberalisme yang didukung oleh negara-negara barat tidak hanya mempengaruhi bangsa Indonesia, akan tetapi hampir semua negara di dunia. Hal ini sebagai akibat dari era globalisasi. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Tidak jarang hal ini mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Pada umumnya, pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif, misalnya dalam gaya hidup dan diliputi kemewahan dan pergaulan bebas yang cenderung mengarah pada dilakukan perilaku seks bebas dan perbuatan dekadensi moral lainnya. Hal tersebut apalagi tidak segera diatasi akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya meski proaktif menyaring dampak negatif globalisasi. 2. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara
dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Kedepan, bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia, yang memerlukan peran dari fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapi ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri. Dapat penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menambangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul di dalam negeri sebagai bentuk ancaman politik. Separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat risiko yang besar, dapat mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. 3. Ancaman di bidang ekonomi. Pada saat ini, ekonomi suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Dapat dikatakan saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lainnya. Pengaruh globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya, juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Ancaman kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi diantaranya adalah sebagai berikut. A. Indonesia akan kedatangan oleh barang-barang dari luar dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin berdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. B. Perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Pada akhirnya mereka dapat menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian bangsa kita dijajah secara ekonomi oleh negara investor. C. Persaingan bebas akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dengan pihak yang menang secara leluasa, memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas akibat timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas tersebut. D. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan, sehingga angka pada pengangguran kemiskinan susah dikendalikan. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apabila hal-hal dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonomi menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang, pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat. Pertumbuhan dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau malah semakin memperburuk.
4. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti pragmatisme, separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Adapun ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi, diantaranya adalah sebagai berikut. A. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. B. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi, dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya. C. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri, serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. D. Munculnya gejala westernisasi, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku. Misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting-antingan, dan sebagainya. E. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetia kawan. F. Semakin lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, selanjutnya yang kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Seiring dengan berjalannya waktu, proses penegakan pertahanan dan keamanan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak semudah yang dibayangkan atau semudah dalam pembicaraan yang bersifat teoritis semata. Masih adanya masalah teror, konflik, SARA yang terjadi pada suatu wilayah memiliki tujuan yang sama, yaitu tidak ingin bangsa Indonesia hidup damai dan tentram. Oleh karena itu, lemahnya penerapan dan penegakan hukum dan keadilan harus terus ditingkatkan. Semakin bermunculnya masalah di suatu wilayah mengakibatkan hilangnya tingkat kewibawaan dan hukum kemerosotan wibawa para penegaknya. Dengan demikian, kita harus mengantisipasi ancaman sedini mungkin di bidang pertahanan dan keamanan, baik secara militer maupun non-militer. C. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai macam ancaman dan membangun integrasi nasional. Peran serta akan timbul jika kita memiliki kesadaran. Kesadaran adalah sikap yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi hati ikhlas tanpa ada tekanan dari luar. Konsep atau makna kesadaran dapat diartikan sebagai sikap perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri dengan dilandasi suasana hati yang ikhlas atau rela tanpa tekanan dari luar atau untuk bertindak yang umumnya dalam upaya mewujudkan kebaikan yang berguna untuk diri sendiri dan lingkungannya. Membangun kesadaran berbangsa dan bernegara kepada generasi muda merupakan hal yang penting karena generasi muda merupakan penerus bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang bangsa ini. Kesadaran bangsa dan bernegara ini tidak hanya berlaku pada pemerintah saja, tetapi lebih luas menerapkan arti sadar berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak tantangan di era globalisasi ini. Dibagi negeri ini untuk menumbuhkan peran serta kesadaran berbangsa dan bernegara. Pemerintah ikut bertanggung jawab mengembanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Jika rakyat Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang parah, bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa yang lain yang telah mempersiapkan diri ini dari gangguan bangsa lain. Akibatnya, integrasi nasional akan terganggu. Peran serta dan kesadaran masyarakat mempunyai makna bahwa individu harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan atau kerelaan yang bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Untuk mengatasi ancaman dalam membangun integrasi nasional, peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, tidak membeda-bedakan keberagaman, misalnya pada suku, budaya, daerah, dan sebagainya. Kedua, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. Ketiga, membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. Keempat,
melakukan gotong royong dalam rangka meningkatkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelima, menggunakan akan segala fasilitas umum dengan baik. Keenam, mau dan bersedia untuk bekerja sama dengan segenap lapisan atau golongan masyarakat. Ketujuh, merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik. Kedelapan, memperoleh berbagai macam pelayanan umum secara tertib. Kesembilan, menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Kesepuluh, mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesebelas, menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Kedua-belas, memberi kesempatan yang sama merayakan hari besar keagamaan dengan aman dan nyaman. Ketiga-belas, berpartisipasi berbagai kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat dan pemerintah. Kelima-belas, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kelima-belas, bersedia untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dan jelaskan tentang materi pada bab 6. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.